Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak didik kami yang terkasih. Selamat bergabung di Ibadah Purnawidya SDK Penabur Bintaro Jaya 2019-2020. Mari sebelum kita memulai ibadah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sungguh kita bersyukur meski di tengah penyebaran virus corona saat ini, kita masih dapat bertemu lewat kecanggihan teknologi saat ini. Patutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Terpujilah Allah Bapa yang memanggil kita untuk beribadah, merayakan kuasa-Nya yang ajaib dalam Yesus Kristus dan karya-Nya dalam kehidupan kita semua yang hadir di sini. Hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dalam tangis, sedih, khawatir, dan kecewa telah Ia gantikan dengan sukacita, damai sejahtera, dan kelegaan. Kini dalam kerendahan hati, marilah kita mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita hingga saat ini. Terpujilah Tuhan yang maha baik dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita bernyanyi seindah siang disinari terang. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita mau membuka dalam dasar ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah sumber kehidupan kita. Dan kini terimalah salam dari Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal mendasari ibadah ini, mengawali ibadah ini, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mungkin pernah terdengar di telinga kita, hanya ikan yang melawan arus yang akan hidup. Hal ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Jika kita diandaikan ikan dalam arus, maka kita harus tahu persis di arus mana kita ada. Jika kita ada dalam aliran arus dunia, ya kita harus berani melawan. Namun, jika kita ada di aliran arus Tuhan yang penuh kasih, masihkah kita harus melawannya? Maka sudah sepantasnya kita menyerahkan diri kita dalam iman dan keyakinan, sehingga bimbingan dalam aliran kasih Tuhan, kita mengingat bahwa kita adalah hamba di tengah kasih setia-Nya. Mari kita bernyanyi, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Kasih setia
Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 23, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi Into My Heart. Shalom adik-adik, jumpa kembali dengan saya Pendeta Peter Abednego. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami merindukan sapaan sabdamu, dan kiranya Roh Kudus dari Tuhanlah yang menolong kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saat ini kita akan merenungkan tema firman Tuhan dengan tema dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik, saat ini dalam sebuah momen Purnawidya. Purnawidya biasanya punya dua perasaan yang dapat muncul. Pertama, ada sebuah perasaan gembira karena jerih payah selama 6 tahun akan selesai, segera selesai. Dan kita dapat dengan gembira mengatakan hore. Tapi juga momen Purnawidya juga dapat memiliki perasaan yang kedua, yaitu perasaan deg-degan. Kenapa deg-degan? Nah, saya apakah lulus atau tidak ya? Saya tidak tahu. Dengan demikian, seandainya saya tidak lulus, wah, maka usahaku selama bertahun-tahun mesti diulang lagi. Dan itu menyedihkan. Kalau kita mengalami berbagai kebingungan itu dalam momen Purnawidya pada saat ini, kita mau belajar dari kisah hidup Saulus. Saulus menyampaikan dalam sebuah nasihat kepada jemaat di Korintus, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Paulus dulu namanya adalah Saulus. Saulus dulu orang yang suka menyakiti orang Kristen, menjadi penganiaya pengikut Tuhan Yesus. Hingga suatu saat dalam sebuah perjalanan menuju ke Damsyik, Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam kilauan cahaya yang begitu luar biasa. Saulus terjatuh dan kemudian dia bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Yesus yang engkau aniaya." Dari pengalaman itu kemudian Paulus menjadi buta, dan Paulus dibimbing untuk berjumpa dengan Ananias dan dicelikan matanya.
Dari pengalaman itu, Saulus mengalami pertobatan. Saulus yang dulunya penganiaya, kini mau menjadi pengikut Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, Paulus punya sebuah impian. Aku ingin memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Saulus menjadi pekabar Injil sampai di Eropa. Dan tentu saja ada begitu banyak tantangan demi tantangan. Tantangan demi tantangan dapat saja menyurutkan semangat Paulus untuk memberitakan Injil. Apakah ketika aku mau mengabarkan Injil, bisa saja ketika ada banyak tantangan, aduh, sia-sia apa yang sudah aku upayakan. Tetapi Paulus menyadari ketika dia bergantung kepada Tuhan, ketika Saulus mengandalkan Tuhan, meletakkan tujuan, harapan, impiannya untuk kemuliaan Tuhan, maka segala jerih payahnya tidaklah sia-sia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita beriman kepada Tuhan Yesus di Indonesia. Pekabaran Injil di Indonesia adalah sebagai buah riak selanjutnya dari pekabaran Injil yang diupayakan oleh Paulus. Kalau Paulus tidak mengabarkan Injil sampai ke Eropa, maka kita pun belum dapat untuk mengenal Kristus. Karena Pauluslah punya semangat yang luar biasa. Karena Paulus menyadari jerih payahnya tidak sia-sia. Oleh karena itu, Paulus pun mengingatkan orang Kristen di Korintus, ketika kita punya sebuah impian, mengupayakan yang terbaik, jerih payah kita tidaklah sia-sia. Sebuah lagu di dalam NKB mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Lagunya begini. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau dalam lembah hidup penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Lagu ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apa yang kita upayakan, apa yang sudah kita perjuangkan, jerih payah kita tidaklah sia-sia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, momen Purnawidya bukan semata sebuah saat akhir dari sebuah perjuangan adik-adik, tetapi Purnawidya juga ada sebuah awal adik-adik memasuki sebuah karir yang baru, tahapan studi yang lain. Oleh karena itu, sebuah perjuangan yang adik-adik sudah upayakan, yakinlah bahwa di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Ada sebuah kisah. Kisah ini tentang seorang petani yang setiap hari membawa air dari bawah di lembah ke atas sebuah bukit. Petani ini setiap hari membawa 2 buah ember. 1 ember di sebelah kiri dan 1 ember di sebelah kanan. Ember yang di sebelah kanan ada retaknya, sehingga air dapat keluar menetes, terus menetes. Sehingga air yang dibawa oleh sang petani ini dari bawah lembah sampai ke atas bukit, sampai di atas airnya tinggal sedikit. Karena airnya tinggal sedikit, si ember yang penuh tadi, ya, yang tidak retak, mengejek si ember yang retak. Hai kamu ember yang retak, yang ada bocornya, kamu ini ember yang tidak berguna. Jerih payahmu yang kamu upayakan sia-sia saja. Sampai di atas airnya tinggal sedikit. Maka si ember tadi yang retak ini, yang ada di sebelah kanan, sedih. Jerih payahku membawa air ternyata sia-sia ya. Aku tidak bermakna. Kemudian apa yang dilakukan sang petani? Sang petani tadi kemudian menghampiri si ember yang retak itu. Hai ember yang retak, kenapa kamu bersedih? Habis embernya retak, ada bocoran air. Sehingga apa yang aku bawa hanya tinggal sedikit sampai di atas. Aku sedih, jerih payahku sia-sia. Kemudian apa kata sang petani?
kepada ember yang retak ini. Hai kamu ember yang retak, usahamu tidak sia-sia. Usahamu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Kenapa? Lihatlah jalur yang setiap hari kita lewati. Ini jalur yang setiap hari kita lewati, bukan? Ya, lihatlah. Jalur yang setiap hari kamu lewati tidaklah sia-sia. Lihat di bawah. Ini adalah bunga yang indah. Bunga yang indah ini tumbuh. Kenapa? Karena ada tetesan air yang mengalir dari ember yang retak ini, membasahi tanah, sehingga tanah mengeluarkan bunga yang indah. Jadi kamu, ember yang retak, jerih payahmu, usahamu tidaklah sia-sia. Lihat, ada bunga yang indah. Itu berkat jerih payahmu. Jerih payahmu tidak sia-sia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada kalanya kita seperti ember yang tadi, yang ada retaknya. Kita mungkin merasa bahwa hidup kita sepertinya usaha kita sia-sia. Tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Jerih payahmu dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Seperti bunga yang tadi yang mekar. Oleh karena itu, sambutlah masa depan yang indah. Sambutlah pengharapan. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, ketika kita hidup berjuang dengan sebuah niat yang baik untuk kemuliaan Tuhan, maka jerih payahmu tidak sia-sia. Sambutlah masa depan, dan Tuhan mengasihi kita. Adik-adik berharga di mata Tuhan. Apa yang adik-adik upayakan dalam menggapai masa depan tidaklah sia-sia. Sambutlah impian yang lebih besar. Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi, sungguh inginkah engkau lakukan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa bahagianya ketika anak-anak kami berhasil dalam ujian. Kami percaya semuanya adalah berkat dan rahmat juga pertolongan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena mereka dapat lulus dari ujian sekolah. Kami berdoa kepadamu untuk semua orang yang sudah membantu, sehingga mereka berhasil. Kuatkanlah mereka agar tetap rendah hati, tidak cepat berpuas diri dengan keberhasilan ini, tetapi tetap berusaha untuk menjadi lebih baik di waktu yang akan datang. Kami juga berterima kasih atas para guru yang telah setia mengajar. Tanpa guru-guru, para murid tidak bisa berdiri di tempat ini dan mengerti banyak hal yang tidak mereka mengerti dahulu. Berikanlah kepada guru-guru kesehatan, agar mereka tidak kehilangan kekuatan dalam mengajar. Kami juga bersyukur karena Engkau terus memelihara orang tua siswa. Terima kasih karena Engkau masih memberkati mereka. Kiranya Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Anugerahkan mereka dengan kesehatan dan berkat. Tuntunlah mereka untuk membimbing anak-anak mereka menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon, dengarkanlah ya Tuhan doa kami, kabulkanlah seturut dengan kehendak-Mu. Amin.
indah, aku bersinar terus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hanya karena anugerah Tuhanlah Tuhan menolong kami dalam jerih payah yang begitu besar. Dan dalam momen Purnawidya ini, hanya karena kemurahan Tuhan dan usaha kami yang maksimal tidaklah sia-sia. Tuhan berkati setiap kami, siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya. Berkati kami, orang tua kami, para guru dan karyawan SDK Penabur Bintaro Jaya dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk pemerintah dan tenaga medis yang tetap berjuang memerangi virus COVID-19. Dan kiranya membuahkan hasil dan wabah ini segera berlalu. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk Yayasan PPK Penabur. Tuhan yang memberkati dan kiranya sekolah kami ini, Penabur, menjadi sumber berkat bagi banyak generasi dan banyak orang. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan kini kami memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Yang kami hormati Bapak Ibu Pengurus BPK Penabur Jakarta, Bapak Pendeta Peter Abednego, Ibu Sukarni selaku Kepala Jenjang SDK Penabur Jakarta, segenap orang tua siswa kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya, segenap rekan-rekan guru dan karyawan, serta anak-anakku siswa kelas 6 yang saya kasihi. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, yang senantiasa mencurahkan berkat-Nya untuk kita semua, sehingga pada saat ini kita diizinkan untuk menyelenggarakan acara kelulusan siswa kelas 6 sekaligus acara Purnawidya. Kami atas nama keluarga besar SDK Penabur Bintaro Jaya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Abednego atas firman-Nya yang telah menguatkan kami kepada anak-anak kami di saat-saat kondisi yang serba terbatas pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kiranya firman itu boleh menjadikan kekuatan untuk anak-anak kami di dalam melangkah ataupun meneruskan jenjang berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku yang Bapak kasihi, pada kesempatan ini juga saya sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah anak-anak lakukan di SDK Penabur Bintaro Jaya. Proses panjang yang penuh dinamika dan suka maupun duka telah anak-anak lewati dengan baik. Ini saatnya dalam persekutuan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam kesempatan ini juga, saya selaku Kepala Sekolah SDK Penabur Bintaro Jaya menyampaikan, berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Guru pada tanggal 22 Mei 2020, menetapkan dan memutuskan bahwa dari 136 siswa kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya dinyatakan 100% lulus. Mari kita beri tepuk tangan untuk kesuksesan anak-anak kita semuanya. Pada kesempatan ini pula bisa saya sampaikan tentang pemberian apresiasi prestasi akademik untuk beberapa anak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh BPK Penabur Jakarta. Hal ini bukan berarti anak-anak lain yang tidak Bapak sebutkan bukan tidak berprestasi. Semua anak-anakku kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya adalah anak-anak yang berprestasi. Selamat untuk kelulusan anak-anakku semuanya. Berikut saya bacakan siswa-siswa yang mendapatkan apresiasi dari BPK Penabur Jakarta. Ketentuan apresiasi itu sudah saya sampaikan pada saat pertemuan orang tua siswa pada bulan Februari yang lalu, dan berikut saya sampaikan anak-anak tersebut. Kelas 6A, juara 3 dengan nilai 894,7 atas nama Cokorda Istri Agung Surya Kanti. Juara 2 dengan nilai 896,3 atas nama
Christian Yohanes Paragnimela. Juara 1 dengan nilai 902,4 atas nama Abigail Rose Wibisono. Selamat untuk anak-anak kelas 6A. Sekarang anak-anak kelas 6B. Juara 3 dengan nilai 908,7 atas nama Esther Helena Augini Bani. Juara 2 dengan nilai 914,1 atas nama Hadassah Ruth Krisviona. Dan juara 1 dengan nilai 924,6 atas nama Jade Olivia. Selamat untuk anak-anakku kelas 6B. Berikutnya 6C. Juara 3 dengan nilai 900,8 atas nama Lintang Pireno. Juara 2 dengan nilai 903,1 atas nama Michelle Samantha Panjaitan. Dan juara 1 dengan nilai 909,2 atas nama Kesia Priscilla Hutagaol. Selamat untuk anak-anakku kelas 6C. Yang terakhir. Anak-anak, ada yang deg-degan enggak nih anak-anak kelas 6D? Baik, saya bacakan. Kelas 6D. Juara 3 dengan nilai 905,1 atas nama Verlin Vera Elizabeth. Juara 2 dengan nilai 905,4 atas nama Joy Jessica Ranita Simamora. Dan yang terakhir, siapa belum disebutkan? Adakah anak-anak deg-degan di rumah? Baik, saya bacakan ya. Juara 1 dengan nilai 940 sekaligus juara umum atas nama siapa ya? Valeria Cinta Sarasasti. Demikian anak-anak pengumuman pemberian apresiasi sekaligus saya sampaikan pengumuman kelulusan. Selamat untuk anak-anakku semuanya. Bukan hanya yang Bapak sebutkan, sekali lagi. Untuk anak-anakku semua, saya tegaskan, anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang berprestasi. Pesan saya, selamat merajut masa depan anak-anak. Ingat, di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ditetapkan di Tangerang Selatan 15 Juni 2020 atas nama Kepala Sekolah SDK Penabur Bintaro Jaya Joko Mulyono. Terima kasih. Hadirin sekalian yang saya hormati dan kasihi, baik rekan-rekan pengurus, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan BPK Penabur Jakarta, dan tentunya Ibu Bapak sekalian,
sebagai orang tua dari peserta didik kami yang hari ini merayakan kelulusannya dari SDK Penabur Bintaro Jaya. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa berada bersama-sama di sini dan merayakan kelulusan dari peserta didik kami yang tentunya merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun itu semua harus kita lakukan dengan menggunakan teknologi digital. Kami sungguh berterima kasih kepada ibu bapak sekalian yang sudah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami di BPK Penabur Jakarta. Dan tentunya untuk kalian semua, anak-anak kami, selamat untuk kelulusan kalian dan selamat sudah memilih jenjang pendidikan selanjutnya. Tidak terasa sudah hampir 3 bulan kita hidup bersama-sama dengan wabah COVID-19 dan BPK Penabur Jakarta sudah menyiapkan serangkaian protokol kesehatan yang diperlukan seandainya pemerintah meminta kita semua untuk kembali bersekolah di tahun ajaran depan nanti. Perlu ibu bapak sekalian ketahui pula bahwa BPK Penabur Jakarta sudah menyiapkan renstra yang baru yang akan berlaku mulai tahun ajaran depan ini. Dan di sana selain kami tetap memperkuat dan memperkokoh pendidikan utama kami yang berdasarkan karakter Kristiani, kami juga membekali peserta didik kami dengan beberapa hal yang sangat mendasar yang diperlukan untuk menghadapi era disrupsi 4.0 ke depan ini. Yaitu diantaranya, para peserta didik kami akan selalu diajarkan untuk menjadi lifelong learner karena di masa depan mereka akan perlu beradaptasi terus-menerus mengikuti perubahan yang begitu cepat. Jadi, kami akan mendidik mereka sehingga mereka mau untuk terus-menerus belajar, mengembangkan diri, sehingga bisa selalu siap menghadapi tantangan apapun yang mereka hadapi di masa depan. Dan yang kedua, kami juga mendidik mereka mempunyai kompetensi inti dalam menghadapi era disrupsi tersebut, di mana orang biasa sebut sebagai kompetensi inti 4C atau 4C, yaitu kemampuan setiap anak, setiap peserta didik untuk mampu berkomunikasi dengan sesamanya, mampu berkolaborasi, bekerja sama dalam sebuah tim, dan juga tentunya mempunyai pemikiran yang kritis dan tentu saja kreatif. Akhir kata, sekali lagi selamat untuk adik-adik sekalian yang hari ini merayakan kelulusannya, dan tentunya ibu bapak sekalian yang sudah berhasil membawa putra-putrinya ke dalam babak baru pendidikan mereka selanjutnya. Dan jangan lupa, mari kita sama-sama selalu mengikuti peraturan dan petunjuk pemerintah dalam menghadapi wabah ini ke depannya. Apapun yang pemerintah akan putuskan, kita simak dan kita ikuti. Dan jangan lupa, selalu mempunyai asupan vitamin yang cukup, makanan yang 4 sehat dan 5 sempurna, istirahat yang cukup, dan tentunya berolahraga dengan cukup. Salam dari kami semua, keluarga besar BPK Penabur Jakarta, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak-anakku kelas 6, angkatan ke-28 SDK Penabur Bintaro Jaya, Ibu mengucapkan selamat untuk kalian semua. Hari ini kalian dinyatakan lulus dari jenjang SD. Kalian anak-anak yang luar biasa. Di tengah situasi yang seperti ini, kalian tetap dapat menyelesaikan studi kalian dengan baik. Ibu mendoakan agar di jenjang yang lebih tinggi nanti, kalian juga sukses dalam menempuh studi. Ingatlah untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kalian, karena jerih payah yang kalian lakukan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak dan Ibu, orang tua murid kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya, saya juga mengucapkan selamat atas kelulusan putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada BPK Penabur Jakarta,
khususnya kepada SDK Penabur Bintaro Jaya di dalam mendidik dan membimbing putra-putri Bapak Ibu sekalian sehingga mereka berhasil menyelesaikan studi di jenjang SD. Kepada Bapak dan Ibu guru serta karyawan SDK Penabur Bintaro Jaya, atas nama pengurus, saya juga mengucapkan terima kasih untuk jerih lelah, untuk kerja keras, dan untuk bimbingan yang sudah diberikan kepada murid-murid, siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya sehingga mereka berhasil menyelesaikan studi mereka. Anak-anakku, ingatlah untuk selalu menjadi generasi best. Be tough, excel worldwide, share with society, and trust in God. Tuhan memberkati. Halo, saya Rilaso, sama Vita, sama seluruh keluarga mengucapkan terima kasih untuk SDK Penabur Bintaro. Kenapa? Karena semua anak-anak saya mulai dari Kak Ola, Audra, Abe, dan terakhir ini Alessa ada lulusan SDK Penabur. Selamat untuk seluruh lulusan tahun 2020 ini yang lulus dalam situasi dan kondisi yang luar biasa, tidak biasa. Ya, selamat sekali lagi dan terima kasih yang paling dalam dari kami sekeluarga untuk para guru, untuk kepala sekolah, seluruh keluarga besar SDK Penabur Bintaro. Mudah-mudahan lulusan tahun ini bisa menjadi anak-anak muda bangsa Indonesia yang luar biasa. Terima kasih dan congratulations. Untuk siswa-siswi kelas 6 angkatan 28, selamat atas kelulusannya. Terus semangat dalam meraih mimpi dan cita-citamu. Tuhan memberkati. Yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari Yayasan BPK Penabur. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDK Penabur Bintaro Jaya, Bapak Joko Mulyono, beserta seluruh Bapak dan Ibu guru. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua, wali murid. Dan tidak lupa anak-anak kami, siswa-siswi SDK Penabur Bintaro Jaya tahun ajaran 2019-2020 angkatan 28 yang kami cintai dan banggakan. Salam sejahtera bagi semuanya. Salam sehat. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia yang telah mengizinkan saya untuk menyampaikan kata sambutan mewakili orang tua wali murid. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang telah menyatukan kita di dalam satu keluarga SDK Penabur Bintaro Jaya. Dan pada hari ini kita diperbolehkan mengadakan kegiatan Purnawidya SDK Penabur Bintaro Jaya tahun ajaran 2019-2020 secara online. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat kepada seluruh anak-anak kami yang telah berhasil lulus dari tingkat sekolah dasar. Inilah buah kerja keras kalian dalam belajar dan menuntut ilmu selama 6 tahun ini. Tentu, semua keberhasilan ini tidak lepas dari perjuangan anak-anak sekalian serta dukungan dan doa dari orang tua, Bapak, Ibu guru sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada
Bapak, Ibu guru, serta semua unsur yang terlibat di dalam proses belajar mengajar di SDK Penabur Bintaro Jaya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu Wali kelas 6A sampai 6D yang merupakan perwakilan orang tua untuk anak-anak kami selama proses belajar mengajar di sekolah ini. Tidak terasa, sudah 6 tahun kami menitipkan dan mempercayakan anak-anak kami untuk belajar dan menempuh pendidikan di sekolah ini. Kami percaya bahwa Bapak, Ibu guru telah memberikan dan mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kami dengan penuh ketulusan, kesabaran, dan tidak kenal lelah di dalam membimbing anak-anak kami. Dari mereka yang belum lancar membaca, menulis, berhitung, dan sekarang atas didikan Bapak dan Ibu guru, mereka berhasil menamatkan pendidikan sekolah dasar. Tidak hanya ilmu yang Bapak Ibu ajarkan kepada anak-anak kami, tetapi juga pembentukan karakter, mengajarkan anak-anak menjadi seorang entrepreneur, dan lainnya. Kami juga memohon maaf kepada Bapak dan Ibu guru atas kekurangan dan sikap kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru. Kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dan sikap anak-anak kami yang secara sengaja maupun tidak sengaja yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu guru semuanya. Oleh karena itu, tidak ada kalimat lain selain ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak dan Ibu guru. Tidak ada yang dapat kami berikan sebagai imbalan atas kerja keras Bapak Ibu guru yang telah mendidik anak-anak kami. Hanya doa yang bisa kami panjatkan, semoga Tuhan membalas jasa Bapak dan Ibu guru sekalian dan selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, kelulusan di angkatan kalian terasa berbeda jika dibandingkan dengan kelulusan angkatan sebelumnya, kakak-kakak kelas kalian. Kalian lulus di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di negara kita. Sehingga kalian lulus tanpa melalui proses ujian nasional, tanpa melalui proses ujian sekolah. Dan di bulan-bulan terakhir kalian menamatkan sekolah dasar, kalian tidak dapat bertatap muka dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru kalian. Saat purnawidya kelulusan kalian juga dilakukan secara online seperti yang kita lakukan pada saat ini. Situasi ini pasti menimbulkan perasaan khusus di dalam diri anak-anak sekalian. Tapi ini justru menjadikan kalian menjadi anak yang lebih kuat tekadnya, lebih mandiri, dan lebih melek teknologi. Biarlah angkatan kalian akan menjadi angkatan yang penuh cerita dan tak terlupakan. Bahagia, sedih, ceria, semua menjadi kenangan yang sangat berharga yang akan selalu tertanam dalam ingatan anak-anak sekalian. Akhirnya, untuk anak-anak yang kami cintai dan banggakan, sekali lagi selamat atas kelulusan kalian. Tetap semangat. Kami orang tua selalu berdoa dan berharap agar kalian sukses dan bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara di kemudian hari kelak. Ingat, keberhasilan kalian menyelesaikan sekolah dasar bukan akhir dari kegiatan belajar, tetapi merupakan tangga untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.
Demikian kata sambutan dari saya sebagai wakil dari orang tua wali murid di dalam mengiringi pelulusan siswa-siswi SDK Penabur Bintaro Jaya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian sambutan ini, saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDK Penabur Bintaro Jaya, Bapak Joko Mulyono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDK Penabur Bintaro Jaya, dan semua teman-teman kelas 6 yang saya sayangi. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini, saya mewakili teman-teman kelas 6 untuk menyampaikan pidato singkat di hari kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDK Penabur Bintaro Jaya. Mungkin hari ini adalah hari yang berbeda bagi kita semua, karena hari ini kita mengadakan acara kelulusan secara online dikarenakan adanya wabah COVID-19. Awalnya kami berpikir bahwa acara kelulusan kami ini akan diadakan secara meriah. Mungkin akan ada banyak performance yang ditampilkan, seperti misalnya ada yang menyanyi, menari, atau mungkin ada yang bermain musik. Pasti setelah selesai acara, kami bisa berfoto bersama Bapak dan Ibu Guru, bersama teman-teman, dan juga orang tua kami. Kami bisa berfoto di depan kelas, di depan gedung sekolah, di taman sekolah, atau mungkin di lapangan sekolah. Pasti semuanya akan menyenangkan, tetapi biarlah hal tersebut tidak mengurangi rasa sukacita kita. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, 6 tahun sudah kami melalui pendidikan di sekolah dasar ini. Banyak suka dan duka yang kami lalui bersama Bapak dan Ibu Guru. Ditambah juga dengan kenakalan dan keunikan karakter tiap kami para siswa. Tetapi Bapak dan Ibu Guru tetap mendukung kami, menolong, dan membimbing kami, sehingga hari ini kami dapat menyelesaikan pendidikan kami di SDK Penabur Bintaro Jaya. Mungkin selama ini kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kami sering tidak memperhatikan Bapak dan Ibu Guru saat menjelaskan pelajaran. Kami juga sering ribut di kelas. Kami terkadang lupa mengerjakan PR kami. Kami juga sering mengusili teman kami sehingga membuat Bapak dan Ibu Guru marah. Oleh karena itu, kiranya Bapak dan Ibu Guru mau memaafkan kami. Namun, di balik semuanya itu, kami sangat menyayangi Bapak dan Ibu Guru yang sudah mendidik kami selama di bangku sekolah dasar ini. Untuk itu, saya mewakili teman-teman kelas 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru atas jerih lelahnya dalam mendidik kami. Kami juga mau berterima kasih atas cinta dan kasih sayang Bapak dan Ibu Guru dalam membentuk dan membina kami. Biarlah kedepannya kami bisa menjadi siswa-siswi yang membanggakan Bapak dan Ibu Guru. Doakan kami terus karena perjalanan pendidikan kami masih panjang, sehingga nanti kami bisa mencapai cita-cita kami dan membawa keharuman bagi nama Tuhan. Untuk teman-temanku semua, mari kita melangkah untuk terus belajar, sehingga kelak di antara kita akan muncul pengusaha-pengusaha sukses, dokter-dokter yang hebat, YouTuber-YouTuber terkenal, dosen dan guru yang smart, pejabat pemerintah yang benar, bahkan bila mungkin ada yang menjadi presiden di bangsa kita ini. Selamat untuk kita semua yang telah belajar dan lulus dari SDK Penabur Bintaro Jaya tahun ajaran 2019-2020. Demikianlah pidato singkat saya ini. Saya akhiri pidato ini dengan ucapan terima kasih guruku. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku, mari kegiatan Purnawidya hari ini kita tutup di dalam doa. Dengan kerendahan hati kami naikkan pujian kehadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur dan terima kasih, karena Engkau telah menyertai, bahkan memberkati setiap rangkaian acara Purnawidya siswa SD Kristen Penabur Bintaro Jaya pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi setiap kami, sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membuahkan sukacita yang besar bagi kami. Biarlah apa yang telah kami lakukan hari ini boleh menjadi dasar bagi anak-anak kami untuk menapaki jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya, kami serahkan masa depan anak-anak kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara setiap upaya yang dilakukannya untuk meraih cita-citanya. Demikian pula kami mengucap terima kasih atas terbangunnya kerjasama dengan orang tua siswa selama ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami, agar kerjasama ini boleh kami lanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah untuk melanjutkan kegiatan yang lain, Tuhan kiranya akan mengiring langkah dan kegiatan kami hingga jauh malam nanti. Selebihnya dari semuanya ini, kami berserah akan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.